bagaimana kita harus bertindak ya, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita itu kan Tuhan bicara kepada kita seringkali lewat firman-Nya kan. Saya sering mengalami seperti itu soalnya gitu ya. Kadang-kadang kalau sedang ada masalah yang rasanya udah aduh kok begini banget sih, lalu tiba-tiba terngiang aja firman Tuhan yang kita biasakan, Tuhan bilang seperti ini gitu. Dan kemudian hati kita tenang lagi, hati kita adem lagi, kita punya lagi pengharapan gitu ya. Nah itu perlunya kita terus mempelajari firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian terus berdoa ya. Jadi relasi kita dengan Tuhan itu kan harus terus dijaga supaya tangki emosi kita itu tetap penuh ya, tetap full. Kita harus tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam menonton lah ya di video-video di media sosial itu ya, ada banyak sekali kesaksian tentang besarnya kuasa doa seorang ibu, ya kan? Bagaimana doa seorang ibu yang dengan tekun terus dinaikkan kepada Tuhan itu bisa mengubahkan suami, bisa mengubahkan anak, bisa mengubahkan kondisi keluarga gitu kan. Jadi sebagai ibu kita pun gak boleh lelah dalam kita berdoa ya, dalam kita menjalin relasi kita dengan Tuhan. Supaya kita gak menjadi lemah, supaya kita gak menjadi putus asa gitu. Jadi yang ketiga yang gak kalah penting Bapak Ibu adalah kita mencari nasihat. Jadi nasihat itu bukan cuma dibutuhkan oleh anak-anak. Kita yang udah tua ini pun kadang-kadang butuh nasihat kok. Dari siapa? Ya mungkin dari bapak rohani kita, kakak rohani kita gitu ya, saudara seiman yang kita percaya ya kan. Nah itulah perlunya kita bersekutu. Kadang kita berkumpul misalnya di persekutuan rumah tangga ketika kita diminta untuk bersaksi satu dengan yang lain. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dalam hidupnya, bagaimana dia mengatasi persoalan di tengah-tengah keluarganya mungkin gitu ya, atau kita bisa share satu dengan yang lain gitu kan. Orang bilang pengalaman itu adalah guru yang terbaik, tapi kan kita nggak harus mengalami itu sendiri gitu kan. Kita bisa belajar kok dari pengalaman orang lain juga yang pernah mengalami masalah yang sama seperti kita gitu kan. Dan itu bisa menjadi sebuah nasihat bagi kita juga, bisa menjadi sebuah pedoman bagi kita juga untuk kita mengatasi masalah yang sedang ada di tengah-tengah keluarga kita misalnya. Tapi ya harus hati-hati gitu ya. Sharing masalah keluarga ini harus pilih-pilih orang Bapak Ibu ya, nggak boleh sembarangan. Ya share lah dengan orang yang memang kamu percaya, peduli kepada apa yang akan kamu sharekan gitu, kepada apa yang akan kamu bagikan. Paling nggak dia akan mendoakan kamu, atau paling nggak dia akan memberikan jalan keluar yang baik gitu ya. Jangan share masalah keluarga itu kepada semua orang, karena nanti akan nyampe kemana-mana ya kan. Bukannya kita lega, malah nambah stres, ya kan?